Ya, cara membunyikan ikhfa ab'ad yaitu huruf qaf dan kaf karena dia jauh dari maharoj nun, maka bunyinya kedengaran seperti ng atau eng. Ya, karena maharoj huruf qaf dan kaf itu adanya di pangkal lidah, sedangkan huruf nun ada di ujung lidah. Berarti huruf qaf, kaf, dan nun itu berjauhan. Jadi bunyi ikhfa-nya agak mirip seperti bunyi eng. Contoh, apabila nun sukun bertemu dengan qaf di kata min qabli. Jadi nun sukunnya kedengaran seperti lebih mendekat ke bunyi ng. Min qabli. Ya, karena huruf qaf jauh dari mahraj nun. Jadi karena dia jauh maka bunyinya lebih dekat ke ng atau eng. Ya. Cara bacanya yang lain yaitu seperti tadi kita jelaskan bahwa kita dengungkan dan ditahan selama 2 harokat. Contoh di tanwin bertemu dengan qaf di kata syai'in qadir. Syai'in qadir. Ya, jadi bunyi tanwinnya lebih dekat ke bunyi ng karena maharoj nun berjauhan dengan maharoj dari huruf qaf. Ya, bacaan yang salah seperti ini. Syai'in qadir. Ya, walaupun kita sudah menyamarkan menjadi eng ke huruf qaf tetapi belum ditahan. Mestinya ditahan selama 2 harokat. Lanjut di contoh huruf kaf. Ya, nun sukun bertemu dengan kaf di kata minkum. Minkum. Ya, kita samarkan nun sukunnya menjadi eng ke huruf kaf dan didengungkan terus ditahan selama 2 harokat. Ya, bacaan yang salah seperti ini. Minkum. Ya, walaupun kita sudah samarkan tetapi belum ditahan. Ya, mestinya ditahan 2 harokat atau 2 ketukan. Contoh di huruf kaf. Contoh huruf tanwin bertemu dengan huruf kaf di kata kiroman katibina. Kiroman katibina. Ya, jadi huruf tanwin, bunyi tanwinnya atau nunnya kita samarkan ke kaf dengan seakan-akan membunyikan huruf eng dan didengungkan dan ditahan selama 2 harokat. Yang ketiga yaitu ikhfa ausat atau pertengahan. Ya, karena dia adalah pertengahan maka dia antara bunyi en dan eng. Ya, jadi dia pertengahan, tidak mengarah ke bunyi n seutuhnya tetapi juga tidak mengarah ke eng seutuhnya karena dia ada di pertengahan. Ya, karena maharoj dari ke-10 huruf ini ada di pertengahan antara aqrab dengan ab'ad. Ya, jadi antara yang dekat dan jauh. Ya, contoh pada ya karena hurufnya ada 10 maka kita batasi sampai 3 contoh saja ya. Seperti
nun sukun bertemu dengan huruf sa di kata wal unsa. Ya, jadi itu lidah kita itu sudah siap-siap menuju ke huruf berikutnya setelah huruf nun sukun. Jadi unsa. Ya, jadi bukan unsa atau ungsa. Ya, tetapi wal unsa. Ya, lanjut di contoh yang kedua pada huruf zal pada kata tunzirhum. Ya, jadi ini di sini kita tahan selama 2 harokat dan didengungkan dan disamarkan huruf zal nun sukun ke zal. Jadi bukan menjadi tungzirhum atau tunzirhum, tapi tunzirhum. Ya, jadi itu lidah kita sudah siap-siap menuju ke huruf selanjutnya setelah huruf nun sukun. Ya, bacaan yang kurang benar seperti ini tunzirhum. Ya, walaupun itu nun sukunnya kita sudah samarkan, tetapi belum didengungkan dan ditahan. Ya, jadi mestinya ditahan. Lanjut di contoh yang ketiga pada huruf fa apabila tanwin bertemu dengan fa. Jadi pada contoh pada kata taba'an fahal. Taba'an fahal. Ya, jadi tanwinnya kita samarkan masuk di fa, didengungkan dan ditahan selama 2 harokat. Jadi lidah kita sudah bersiap-siap ke huruf fa. Jadi taba'an fahal. Ya, jadi bukan taba'an fahal. Ya, karena mahraj fa itu masih di bibir, berarti dia dekat dengan mahraj daripada nun. Ya, makanya dia dibaca antara en dan eng. Ya. Ya, sekian dulu mungkin itu penyampaian dari kami. Terima kasih sudah mengikuti materi-materi dari kami. Dan insya Allah video berikutnya kita akan masuk di materi baru. Jadi ditunggu ya video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.